Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Haleluya. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau segalanya. Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa
Shalom, selamat pagi keluarga saya yang diberkati Tuhan. Hari ini tema pelajaran kita saat teduh kita adalah ketaatan yang membawa mujizat kesembuhan. Kalau kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ada cerita seorang panglima perang dari sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Aram, saudara, namanya Naaman. Dia kena sakit kusta, saudara. Nah, sakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang dianggap najis, dianggap kutukan, dianggap punya dosa yang sangat besar, sehingga orang yang kena kusta dia akan diasingkan, dia nggak boleh tinggal bersama-sama, bahkan kalau dia sudah sembuh pun dia mesti dapatkan jaminan daripada para imam bahwa dia sudah benar-benar sembuh, gitu ya. Saya ingat sekali di desa kelahiran saya, kalau saya pulang kampung, kami lewat namanya kampung kusta, gitu ya. Jadi orang-orang yang tinggal di situ rata-rata organ luarnya nggak lengkap, telinganya ada yang hilang, hidung hilang, ada yang kerusakan di bagian-bagian tubuh yang lain karena kusta menghancurkan tubuh manusia. Jadi ini merupakan sebuah aib untuk seorang panglima bagi sebuah kerajaan, gitu ya. Lalu ternyata di rumahnya itu ada seorang pelayannya yang tinggal, dan pelayannya bilang sama istrinya, Naaman, mau nggak kamu sembuh? Coba kamu datang kepada seorang nabinya Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya dibawalah kepada Nabi, disampaikanlah bahwa tuannya sedang sakit. Lalu kita lihat di ayat yang ke-13 ya, di ayat yang ke-13 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Hanya disuruh mandi. Nah, masalahnya mandinya di mana nih? Ayat 14 bilang gini, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, sungai Yordan, kalau hari ini kita ke Israel, sungai Yordan itu bisa kita lihat dari daerah negara Yordania atau juga dari wilayah Israel. Nah, itu sungainya bukan sungai yang bersih-bersih sekali gitu, saudara ya. Saya nggak tahu zaman dulu mungkin keadaannya jauh lebih buruk, saya nggak tahu dibandingkan dengan hari ini. Kalau hari ini kita ada tempat wisata yang telah dikhususkan untuk acara pembaptisan biasanya. Nah, seorang panglima disuruh mandi di sungai Yordan oleh seorang nabi yang mungkin dia nggak kenal. Tapi sebenarnya dia bisa punya permintaan, misalnya saya mandi di rumah aja lah, atau bikinkan saya tempat yang khusus, atau kamu datang sini doakan saya, tahirkan saya. Tapi seorang Naaman hanya taat pada apa yang disuruh oleh nabi tersebut. Dia taat dengan apa yang disuruh 7 kali. Saya bisa membayangkan kalau kayak saya seperti Naaman, saya akan benamkan 1 kali, saya keluar, loh belum ya, benamkan lagi, keluar lagi, aduh belum ya, 2, benamkan lagi. Mungkin saya bisa jenuh dan bosan. Ini udah 3 kali, udah 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tapi Tuhan bilang dia harus membenamkan 7 kali. Kenapa sih harus 7? Kenapa nggak 1 kali aja? Kenapa nggak 3 lah, 4 lah, 5? 7 itu angka sempurna, dan sebenarnya Tuhan sedang menguji ketaatan dari seorang Naaman. Mau nggak dia taat? Mau nggak dia melakukan apa yang Nabi itu suruh dia lakukan? Ya, dan ternyata dia mau taat dengan apa yang Nabi itu suruh. Dan apa yang terjadi? Ketaatannya berbuah manis. Ketaatannya menghasilkan mujizat. Ketaatannya membawa kesembuhan. Saudaraku, waktu Naaman taat, maka mujizat kesembuhan terjadi. Hari ini, apa yang sedang sakit dari hidup saudara? Mungkin sakit secara fisik, organ tubuh saudara, mungkin juga bisa hati saudara, bisa juga mungkin dompet saudara lagi sedang sakit kayaknya sekarang. Saudaraku, saudara harus taat dengan apa yang Tuhan suruh. Nah, tapi masalahnya, kita mau tahu dari mana apa yang Tuhan suruh sama kita? Ketaatan berarti melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah, kita dapat mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita mencari wajah Tuhan, kita membaca Alkitab. Maka di waktu-waktu kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita, dengan kelemahan tubuh kita, kita sedang berdoa, bergumul sama Tuhan, tiba-tiba mungkin Tuhan memberikan pesan, Tuhan memberikan pernyataan, Tuhan memberikan suaranya, Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Mungkin ada yang Tuhan suruh saudara lakukan, saya tidak tahu.
Mungkin tiba-tiba Tuhan suruh saudara berpuasa, tiba-tiba Tuhan suruh saudara melakukan apapun itu. Waktu saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara mendengar suara Tuhan, mendapatkan pesan Tuhan secara khusus, atau mungkin ada hamba Tuhan yang datang kepada saudara dan mengatakan sesuatu, atau tiba-tiba saudara dengarkan khotbah dan saudara rasa khotbah itu menyentuh hati saudara, dan saudara tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu, saya harus berbuat sesuatu. Seperti Naaman, dia harus memendamkan dirinya di dalam sungai Yordan itu. Apapun pesan Tuhan, apapun perintah Tuhan, apapun yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Pesan firman Tuhan hari ini, taat saja. Waktu saudara taat, maka mujizat kesembuhan terjadi. Misalnya biasanya saya kalau habis perjamuan kudus, saya bilang sama jemaat, mari letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan berdoa percaya, gitu ya. Nah, kalau Tuhan gerakan saudara, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, berdoa. Kalau tiba-tiba Tuhan gerakan, ambil minyak urapan, doakan minyak itu, oleskan di bagian tubuh yang sakit, lakukan aja. Kadang-kadang apa yang Tuhan suruh nggak masuk di akal, bukan? Seperti Naaman, 7 kali disuruh benamkan di dalam sungai Yordan. Tapi Naaman taat sama Tuhan, taat pada suara Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan ketaatannya berbuah kesembuhan mujizat. Keluarga ACC, mari belajarlah taat. Kita ingin menuai apa sih di hidup kita? Tahun ini harvest time, tahun penuaian. Saya ingin menuai apa di hidup saudara? Belajar untuk taat. Taat sama perintah Tuhan, taat sama tuntunan Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan? Selain kita baca firman, saat teduh, dan renungkan firman Tuhan. Hari ini, mari saya mau berdoa buat keluarga ACC. Mungkin kau sedang sakit di rumahmu, atau mungkin ada keluarga, teman, sahabatmu di mana mereka sedang sakit. Mari berdoa, sebutkan namanya. Kita percaya ada kesembuhan. Saya pesan Tuhan buat semua pada hari ini. Apapun yang Tuhan sampaikan di hati saudara, kalau Tuhan suruh lakukan, lakukanlah dengan taat, karena ketaatan menghasilkan mujizat kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari pertama di bulan ini. Tuhan ajar kami taat, karena ketaatan kami akan membawa kesembuhan mujizat. Jamaat, aku berdoa saat ini. Ada mereka yang sedang sakit lemah bagian tubuhnya. Berdoa dalam nama Yesus. Mereka menjamah bagian tubuh yang sakit. Ada mujizat, ada kuasa, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Menjamah bagian tubuh yang sakit. Kami sebutkan nama-nama orang yang kami kasih yang sedang sakit, yang lemah. Tuhan jamah, sembuhkan juga di dalam nama Yesus. Kesembuhan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Bersyukur Tuhan berkati jemaat, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Percaya di bulan baru ini kami diberkati, kami diurapi, kami alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.